Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyatan Islam, tahiyatan ahlal iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun wa asrul muslimin, Bapak Ibu yang diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita aturaken dumateng rasa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sambil maringi kabarokahan, kesehatan, sakinah, mawaddah, warahmah ya kepada seluruh anggota keluarga kita. Moga-moga kita bisa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala di dini wa dunya pada akhirah. Salawat dan salam taslim mugi kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita ansar syafaatipun min yaumi hada ila yaumil qiyamah insyaallah. Bapak Ibu yang berbahagia dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru-baru ini dirilis yaitu dari The American Justice atau Menteri Kehakimannya Amerika, yaitu file atau data dari seorang tokoh miliarder yang namanya Jeffrey Epstein. Yang data itu jumlahnya kira-kira 6 juta file, tapi yang kemudian di-publish atau kemudian dikeluarkan di muka umum itu datanya hampir 3 juta. Jadi 3 juta data. Isinya apa? Yaitu para elit global, pemimpin dunia barat, ini ternyata kemudian mereka itu tidak menyembah Tuhan, tapi ternyata mereka itu menyembah setan. Karena itu kenapa jenengan mau Yasin, ala ta'budus syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Ala ta'budus syaitan, jangan sekali-kali jenengan menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin, karena ya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Keranten apa? Jadi Jeffrey Epstein itu seorang guru matematika. Tapi kemudian dia ketemu dengan bos daripada Victoria's Secret, yaitu ada sebuah toko besar yang itu menyediakan ya tool atau alat-alat untuk kecantikan wanita, dari katok dalam sampai parfum. Ini ya Leslie ini kemudian tiba-tiba saja itu memberikan penyerahan perusahaannya itu kepada Jeffrey Epstein ini. Dan kemudian ya dia itu mempunyai kekayaan yang tiba-tiba melesat sangat hebat sekali. Dan dia mempunyai sebuah pulau. Yang pulau itu dinamakan Santo Little James. Santo Little James. Tapi namanya di dalam file itu namanya Pulau Setan atau Pulau Pedofilik, yaitu tempat di mana mereka itu melakukan hubungan seks dengan anak-anak kecil. Jadi seluruh pemimpin dunia itu dikumpulkan di pulau itu, dan setiap sudut daripada pulau itu dipasangi dengan kamera, sehingga aktivitas di situ itu direkam 24 jam. Seluruh pemimpin dunia, ilmuwan sampai artis Hollywood, ya, dari Bill Clinton sampai kemudian ya Donald Trump atau Donald Bebek ini ya, sampai kemudian ya kepada Mark Zuckerberg, Elon Musk. Jadi seluruh tokoh itu ada di situ dan semuanya dipoto. Dan ternyata mereka itu melakukan ritual penyembahan setan, yaitu ya setan zaman kuno yang namanya Baal. Namanya Baal. Baal itu kalau di Timur Tengah itu dewanya orang Tunisia. Tunisia itu sekarang daerah Lebanon, Sidon, Gomorrah, yang kaumnya Nabi Lut yang diazab itu ya, yaitu daerah ya Venesia.
daerah Syria, daerah Lebanon, daerah Suriah, ya, dan daerah yaitu Kartago, ya, yaitu Afrika Utara. Maka dewanya namanya Dewa Baal. Itu tertera dalam surat As-Saffat ayat 125. As-Saffat ayat 125. Atadaruna ba'lan anak buduna ba'lan watadaruna ahsanu khaliqin. Maka Nabi Ilyas itu berkata pada kaumnya, atak buduna ba'lan, kenapa kamu menyembah Baal? Watadaruna ma'ahsanal khaliqin, tapi kamu meninggalkan Allah yang maha baik kepada kamu. Jadi mereka itu mengganti Tuhan mereka dari Allah SWT menjadi Baal. Baal itu dewa badai, dewa petir, dewa kesuburan, dewa ya pemberi rezeki dan sebagainya, karena itu disembah oleh banyak bangsa. Kalau di Mesir menjadi ya di Mesir itu berubah menjadi Baal Zefon. Kalau di Mesopotamia menjadi dewa Marduk. Kalau di Babilonia menjadi dewa Samas. Ya, itu sama, dewa Baal semua. Kalau di Syria ya itu adalah ya Baal yang disembah ya oleh Bani Israel juga ketika mereka itu meninggalkan Allah SWT. Bahkan Raja Bani Israel di zaman kerajaan lama, namanya kerajaan Samaria, itu juga membangun kuil yang khusus untuk dewa Baal. Dewa Baal itu kalau di Latin, Romawi atau Yunani itu kemudian disimbolkan dengan Baphomet, yaitu pangeran neraka. Oke, medeni kabeh. Karena persembahannya apa? Yaitu persembahannya itu adalah pengorbanan ya seorang anak. Jadi anak itu dikorbankan hidup-hidup, dipotongi, dimutilasi, kemudian dimakan. Ini penyembahan dewa Baal. Ini filenya itu sudah keluar 3 juta file. Dan kemudian ternyata yang membuat dunia itu kacau balau, termasuk COVID-19 kemarin, ini ternyata diakui dari file itu, ternyata itu dibuat ya oleh elit global. Untuk apa? Dol-dolan vaksin. Yang kedua, untuk depopulasi, yaitu mengurangi penduduk dunia. Bahkan mereka itu menyebarkan banyak sekali virus-virus, misalnya seperti virus Epstein-Barr virus. Epstein-Barr virus itu namanya sama ya dengan Epstein. Jadi ketika kemudian mengenai seseorang, itu terjadi kanker kelenjar getah bening. Kan ada yang kanker getah bening bengkak-bengkak semua. Itu diobati wangel loh. Maka biasanya pasien saya suruh ya untuk membeli Yasin saja di toko resto. Saya suruh baca pagi, siang, sore, pagi, siang, sore. Karena apa? Karena ternyata penyakit ini hanya masuk ketika kemudian orang itu dalam keadaan insecure atau merasa tidak aman. Kalau orang itu merasa gelisah, hidupnya terasa susah, tidak ada tawakal, ya seringnya menyalahkan takdir, isinya nesu, maka penyakit itu bisa masuk. Karena itu dengan adanya pengakuan dari elit global yang menguasai dunia, menyebarkan berbagai macam dekadensi, karena para pemimpin dunia itu di situ disuguhi dengan wanita-wanita yang masih di bawah umur 13 sampai umur 14 tahun. Dan mereka itu melakukan hubungan yang tidak senonoh ya dengan ya para wanita yang masih kecil tadi. Dan itu kemudian difoto, disyuting lewat kamera CCTV tadi. Dan kemudian kalau mereka itu ya menghalangi daripada Epstein tadi, ternyata Epstein itu agennya Mossad. Mossadnya apa? Agen rahasianya Israel. Karena itu kenapa Elon Musk ya pencipta ya mobil tanpa sopir itu ketika kemudian membela Palestina dipanggil oleh Benyamin Netanyahu, langsung dia kemudian mengambil pembelaannya tadi, nggak sido membela Palestina. Karena apa? Diancam dengan file rahasia daripada Epstein tadi. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia sekarang gonjang ganjing. Penyebabnya apa?
penyembah setan tidak lain dan tidak bukan adalah penyembah Dajjal. Paham ya? Penyembah Dajjal. Karena itu kalau jenengan pengen tidak terpengaruh ya oleh fitnahnya Dajjal, maka setelah sholat, waktu sholat tasyahud akhir, jenengan kan minta perlindungan pada Allah terhadap fitnah kita tidak dimasukkan ke neraka jahanam, tidak disiksa di alam kubur, tidak diberikan fitnah ketika kita hidup, tidak diberikan fitnah ketika kita mati, dan diselamatkan kita itu dari fitnahnya Dajjal. Ada 5. Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masiihid Dajjal. Ada 5. Kita berlindung pada neraka jahanam. Neraka jahanam itu disediakan orang Islam tapi musyrik, Bu. Harus mampir dulu. Maka kita harus menghindar dari kemusyrikan tadi. Maka setan itu dengan orang-orang yang kalau setan itu diadani, Bu, melayu. Kita adzan saja, setan dari golongan jin itu lari terbirit-birit sambil terkencing-kencing. Tapi singanya itu setan dasireng, Bu. Nek diadani malah ngaplok. Nek diadani itu malah madani. Nek diadani ya mesti dia itu mencak-mencak. Karena apa? Singanya itu setan ndas. Itu semuanya. Karena itu kita berlindung pada Allah ketika mereka nggak bisa menyesatkan umat Islam, minimal mereka bisa ya membelokkan umat Islam untuk tidak menyembah pada Allah tapi menyembah kepada setan. Dengan eling lapindo, Bu, ya. Dulu lapindo itu ketika bergolak pertama itu beberapa teman dari medis itu kemudian dipanggil ya oleh perangkat desa, ditemukan dalam lumpur itu mayat-mayat bayi. Nah, kalau ada pengorbanan bayi itu hampir pasti dia menyembah dewa Baal, dewa Marduk, ya, atau penyembahan Lucifer atau satanic worship, penyembah setan. Di Kristen ada yang namanya satanic church, yaitu gereja setan. Kemudian di Islam juga ada orang yang kemudian tidak menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, tapi mengarahkan penyembahan itu kepada setan. Di Bandung itu ada ya rumah gurita. Orangnya ya Islam, tapi penyembahannya itu bukan pada Allah Subhanahu wa taala, tapi nyembahnya itu kepada ya entitas ya yang bisa memberikan kekuatan pada mereka. Dan itu pengorbanannya apa? Dari pengorbanan kecil sampai pengorbanan yang besar berupa manusia. Dan yang dipilih mesti anak-anak. Tahun 70-an jenengan emot ya, ada mobil yang digunakan untuk menakut-nakuti anak. Ojo dolan ae, engko enek mobil cap gunting. Sing tuwek-tuwek kira-kira cek kelingan mboten. Ini mboten. Enek mobil cap gunting itu menculik anak-anak, kemudian anak-anak tiba-tiba hilang. Kira-kira yang menyasar anak-anak tadi itu adalah prototip di tahun 70-an sampai 60, Bu. Habis Gesapo itu. Itu kan dalam keadaan negara ya mosak masih bener karuan kan. Dan itu tiba-tiba ada itu, yaitu mobil cap gunting. Itu menimbulkan seluruh desa sampai pelosok-pelosok daerah itu tintrim. Tintrim itu apa? Kayak horor semua tuh. Sehingga kalau maghrib tuh ya bocah-bocah konten nubuh kabeh karena pakainya wamani ngaji kabeh. Iya mana? Baru tahun 80-an itu kemudian mulai berubah. Karena apa? Ya karena kemudian Pak Yai, Ustadz, para mahasiswa itu turun gunung semua untuk berdakwah tahun 80-an. Tahun 90 itu kemudian Islam itu kemudian mulai nampak di kampus, di kampung, jilbab sudah mulai marak lagi. Dulu tahun 50-an, 40 di Dauan Blitar situ, kalau ada seorang anak gadis ya yang dia itu nyapu, tiba-tiba ada laki-laki asing itu lewat di Dauan itu, Dauan Kauman itu ya, itu mereka langsung lebu rumah, Bu. Izin mereka didelok
ya, laki-laki asing itu izin. Pas nyapunya halaman dan kumai. Nah, tahun 2000-an ini ya, enek wong lanang malah disuit-suiti. Kualik mana? Tahun 40, 50 ini masih punya izin tuh banyak sekali. Nah, saya itu malah tidak karuan. Cek cowok milik SD takon di umur pirang 10 tahun. Jadi pacaran pirang tahun misalnya. Ini pacaran baru 2 hari. Lah panggilannya apa? Nani papi. SD panggilannya Mami papi. Nani papi. Rusak drone. Karena apa? Memang sistem Dajjal itu membuat mereka itu kemudian bisa menghalalkan segala cara. Dan yang disasar siapa? Anak muda. Dosa yang paling cepat apa? Zina. Iya ada. Sehingga di Puskesmas itu poli penyakit menular karena seksual itu meningkat sekali, Bu. Anak-anak yang masih umur 15, 17, 19 yang kena HIV itu sudah banyak, Bu. Kena AIDS sudah mulai banyak. Dan itu mereka harus berobat seumur hidup. Kenapa? Karena mereka jatuh kepada kemaksiatan. Madhahara fakhisah fi qaumin qattun hatta yu'lina biha illa fasafihimut ta'un wa auja'ul ladzi lam takun bi aslabihim alladzina madhar. Idza dhaharatil fahisah. Kalau kemudian menyebar fahisah itu apa? Perzinahan merajalela di mana-mana. Kenapa Aceh kemudian dihancurkan dengan banjir, Bu? Selain karena ditebangi ya hutannya, itu karena ibu-ibu rumah tangga sudah open BO. Tahu open BO apa? Ya, open BO itu mereka tuh nyambi. Jadi ada kayak WeChat ya, atau kemudian pakai chatting itu, mereka tuh dodolan awak itu melalui HP. Sehingga kalau jenengan lihat di Aceh itu juga banyak sekali sekarang LGBT, Bu. Makanya di sana diterapkan syariah. Kalau ketemuan pacaran saja dicambuk itu, Bu. Tapi tidak menghalangi orang karena apa? Medsos itu luar biasa sekali. Menyebarkan berita hoax, menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Kalau diulang, lama-lama manusia itu akan terpengaruh. Hitler pernah mengatakan, kalau kamu pengen propaganda, kalau kamu pengen agitasi supaya manusia itu ikut kepada kamu, ya ulangilah kebohongan itu terus menerus. Semakin banyak ngapusi, semakin orang itu percaya. Itu Hitler ya. Jadi kalau mereka itu kemudian mendoktrinasi manusia, itu kebohongan itu diulang. Sehingga ujung-ujungnya apa? Korupsi itu dari haram menjadi halal. Diulang dari haram menjadi halal. Ya. Ini tidak apa-apa, ini mengambil haknya orang miskin untuk dibagikan. Tapi di bagian kabeh duitnya dipek kabeh. BLT orang kaya yang harusnya kemudian memberikan sumbangan malah kemudian ngaku mendapatkan itu menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan BLT. Kan repot ini ya. Akhirnya apa? Orang miskin beneran malah tidak mendapatkan jatahnya. Tapi ma'asyiral muslimin, senjata kaum muslimin itu apa? Sabar dan syukur. Coba jangan bayangkan ya, to imun sakir misru ajriha kaso imis sobir. Jadi kalau jenengan itu makan ya, kemudian jenengan bersyukur, ini pahalanya sama dengan orang berpuasa sing sabar. Podo lho, Bu ya. Jadi kalau jenengan pas nggak poso, jenengan kok bersyukur, pahalanya sama dengan orang yang poso tapi sabar. Bila saya menikah, jenengan itu dalam keadaan apapun, ya ajaba li amril muslim, sungguh ajaib permisalan orang-orang mukmin. Ya, wa kullu lahu khair, maka semuanya itu akan
kembali kepada kebaikan semua. Wa in asobathu dzarra sabara wa kana khairul lah. Kalau dia sabar mendapatkan musibah, kok DE itu kemudian nyegoro nerimah ing pantung, tawakal dumateng Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi cobaan, fa huwa khairul lahu, maka ini baik bagi dia. Wa in asobathu sarra, kalau dia kemudian mendapatkan kebahagiaan, sakara, maka dia kemudian bersyukur, fa huwa khairul lahu, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama dengan orang yang mendapatkan musibah. Ya, jadi enak toh dalam Islam, Bu. Jenengan susah pun dapat pahala, seneng pun juga dapat pahala. Mila saya menikah dunia sekarang sedang bergolak, di mana nanti ancamannya apa? 2026 ini mungkin akan menebar penyakit baru lagi dari file-file yang ditemukan di Jeffrey Epstein tadi. Maka kita harus ya siap-siap. Siap-siapnya bagaimana? Yaitu menajamkan tawakal kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, maka semua urusannya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Supados jenengan ditanggung kali Gusti Allah, semua kebutuhan dan kesehatan kita itu tercukupi tanpa harus dengan menggunakan asuransi, Bu ya. Karena asuransi itu kalau orang itu mati baru dikasih asuransi, kira-kira bisa merasakan apa betul? Bis mati ya. Ya, saya mulai kan keluar wargani. Karena itu ada asuransi Gusti Allah yang mudah, murah, tapi orang-orang kadang-kadang lali. Napa niku? Ki menika donga Kanjeng Nabi setiap pagi. Apa donga Kanjeng Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Ini adalah doa yang membuat jenengan nanti akan dipanjangkan umurnya. Kenapa? Karena orang itu mati karena rezekinya sudah terputus. Bahkan jenengan donga itu rezekinya dipanjangkan, kira-kira umurnya jenengan melok modot atau mboten? Harus cerdas, Bu. Gini mboten? Jadi maut itu adalah qat'ur rezeki. Maut itu adalah pemotong rezeki. Jadi kalau orang itu rezekinya entek, oh ya, maka dicabut nyawanya. Nah, coba jenengan bayangin ya, kemarin itu ada orang yang mengantre di traffic light, tiba-tiba bus Harapan Jaya nyeruduk dari belakang, yang perapatan Muning di Kediri. Ini betul. Ada juga orang yang makan enak-enak bakso, moro-moro langsung meninggal. Ada teman saya yang main bal-balan, seorang pejabat tinggi, sekelas sekda itu, sekretaris daerah, baru futsal, ya. Dia merasa segar, ngombe banyu, ya, kemudian layak-layak, kok bablas, Bu. Umurnya dan cipatan promo. Ya. Jadi kalau Allah itu kemudian mengendaki, maka karena itu kenapa Allah mengatakan badirul a'mal, ya, badirul a'mal sitan, beramalah jenengan sebelum datang, ya, 7 perkara. Badirul a'mal sab'an, maka jenengan harus beramal sebelum datang, ya, 7 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah illa tangkadiru fakron mungsian, jenengan cepat beramal sebelum datang fakron mungsian. Yaitu apa? Kefakiran yang melupakan. Jadi nek wis miskin melarat itu mesti dilalekne, Bu. Nggih napa? Jadi kalau orang itu sudah tidak punya apa-apa, itu biasanya dilalekne, ora direken jelas, Bu. Ya, ini adalah fakron mungsian. Wa ghaniyan, ya, kemudian orang yang kala mudghisan, yaitu orang yang kaya tapi kemudian kekayaannya tadi melenakan. Sugih tapi ora iso ngrasakne hasil daripada harta bendanya. Ngumpulnya banyak, ya menumpuk di rekening, mau dinikmati, tiba-tiba kena serangan jantung. Iya pada tua, ya pengen bahagia,
waktu muda digunakan untuk kerja keras, bosok wis umur 40 ke atas, kalau dokter ora oleh kon mangan apa-apa. Soal lho, Bu. Nggih napa? Cuwilikane wis rekowo kok. Remajane direh tenagane hanya untuk kerja saja nyimpen. Ada teman saya itu seorang dokter, Bu. Ya, seorang dokter wanita, tapi Cindo itu Cino Indonesia. Itu ternyata untuk ya dia itu menyediakan mahar untuk nikah, dia itu harus menyediakan uang dalam jumlah yang banyak. Karena apa? Ya, pengantin wanita itu harus menyediakan kembul bujonone keluarga laki-laki. Maka kemudian kayak di Minangkabau loh, kan ada patriarki, ada matriarki kan gitu ya. Kalau patriarki itu berorientasi pada bapak-bapak, kalau matriarki itu yang berkuasa ibu-ibu ya, atau emak-emak ya. Dan itu kalau di Cina itu yang menyediakan maharnya itu bukan laki-laki tapi perempuan. Sehingga akhirnya dia itu mengumpulkan harta itu dari dia lulus kedokteran sampai dia itu kemudian mau nikah, itu harta terkumpul hampir 100 juta untuk walimah tok itu. Begitu walimah itu kemudian dilakukan, dan Cina bukan walimah ini. Kalau di Cina itu ya apa itu wedding lah. Setelah weddingnya terjadi, maka uang 100 juta itu hanya habis dalam 3 hari. Hanya untuk menjamu keluarganya laki-laki. Habis semua uang. Ya, karena itu ketika kita melihat ya agama Konghucu ya dan sebagainya, itu kan tidak mengenal adanya yang namanya rahmah. Ya pada kalau di Islam kan rahmah, awakmu ndak iso rabi, meskipun kamu hanya menggunakan cincin besi sekalipun, ya, orang Islam itu terima kok, wedok Islam itu terima semua. Coba nikah itu kan kalau di daerah lain kan mahal kan. Nah yang Indonesia itu dengan seperangkat alat sholat bisa menikahi seorang wanita. Iya benar? Ya sederhana. Ya, karena itu ketika kita melihat kalau di Arab itu minimal itu 5-10 M baru bisa menikahi seorang wanita. Maka banyak yang menikah dengan TKB itu ya karena apa? TKB kan gak jalur apa-apa itu. Ya benar. Tidak jalur apa-apa, yang penting dinikahi di rumah tapi ya wis. Ya. Tapi kalau dengan orang Arab sendiri itu pasang mahar sangat mahal sekali. Karena itu ma'asyiral muslimin, apabila kemudian idza dhahiratil fakhsa, apabila menyebar perzinaan itu merajalela hatta yu'lina biha, sampai dilakukan secara terang-terangan, illa fasabihi muta'un, kecuali Allah akan mengirimkan ta'un. Ta'un itu apa? Wabah. Wal auja'ul lati lam takun bi aslabihim, dan dikirim oleh Allah penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Ada penyakit yang belum pernah ada sebelumnya. Rumian penyakit mahi orang enak, Bu. Mah loro mah kidul. Ya. Kenapa? Zaman dulu itu orangnya itu mengandalkan alam, tawakal yang Gusti Allah itu luar biasa. Karena apa? Tidak ada tekanan hidup. Bar kerja yang sawah, kesel, ya jam 12 mulai. Ya, bojone ngirim, dikirimi gur sego. Ya, jangan bening toh, jangan asem. Ya, dikei sambal kemangi ngono tok. Dirisne tempe cuk iki cilik. Ngono wis sowan iki ndak karuan, ngene mboten? Nggih. Wis rasane enak seger. Tapi zaman sekarang itu makanan belajar, segala jenis makanan ada, tapi kemudian kebahagiaan itu hilang, Bu. Zaman saya dulu masih kecil, ya setelah kau misalnya ya geletak yang bubuk atau yang galar itu langsung tidur itu pules, Bu. Sekarang untuk tidur saja itu sampai kayak obat bius. Jangan tahu Michael Jackson itu selama hidupnya tidak bisa tidur. Pertama minum obat bisa tidur, lama-lama tidak bisa. Disuntik ya bisa tidur, lama-lama tambah. Akhirnya apa? Maka dia bisa tidur itu dengan diinfus, Bu. Terus dikasih obat bius itu yang dititrasi. Dititrasi itu dikeluarkan pelan-pelan lewat infusnya tadi. Supaya apa? Bisa tidur. Tapi suatu saat tiba-tiba infusnya itu bocor. Ya, masuknya obat kakian, Bu.
Nah, Michael Jackson langsung koik. Karena apa? Terjadi kelebihan dosis obat tidur. Dan jenengan itu loh, kalau pengajian patayat ya, itu umpaknya yang buri, ya, mobil yang pickup ya, mau disambi turu ya iso. Sampai teklak kena angin esis ya turu susu. Gitu betul. Itu nikmat yang luar biasa. Kalau orang di kota nggak bisa tidur seperti itu. Orang Jepang itu kerjanya hampir 14 jam. Malamnya mereka tidak bisa tidur, digunakan untuk minum sake, untuk minum ya minuman keras. Ya ternyata mereka hanya tidur sebentar, nanti jam 3 jam 4 bangun lagi dan besoknya harus kerja lagi. Jadi lelah mereka itu hidup. Sehingga banyak sekali angka bunuh diri. Sampai di Jepang itu ada yang namanya hutan pantang kembali. Di mana dalam hutan pantang kembali itu PMI-nya, ya, Red Cross-nya Jepang atau Palang Merahnya sana itu patroli setiap hari. Untuk apa? Mencari orang yang bunuh diri, Bu. Hampir setiap hari ada orang bunuh diri. Indonesia sudah mulai nulari. Kemarin di Suhat itu ada yang stres, ya kemudian ya anjlok dari jembatan Suhat itu. Jembatan Suhat. Lagi sore maju loh, Bu. Ya, makes langsung wes bablas anginnya, tak nyobain. Ya, kemarin juga ada, ya karena dia itu ya sudah gimana putus asa, akhirnya apa? Ya nyeburnya kali berantas di jembatan kali Kademangan. Ada dua-duanya itu kebetulan ya kok ya pasien saya semua. Yang pertama itu malah ngejak anaknya, Bu. Ngejak anaknya, baru itu kemudian ya nyemplung di situ, ini bengok wong tidak mau, akhirnya nyemplung. Satu ditemukan di daerah Serengat, anaknya ditemukan di daerah Nganjuk, Bu. Yang terakhir ini pasien saya lama, sejak kecil itu juga begitu, sudah ditulungi, sudah kemudian diambil oleh orang, ya ketika orangnya lengah, balik meneh, Bu. Ditulungi itu selamat sebenarnya, tapi balik lagi juga. Itu karena apa? Tekanan hidup yang luar biasa. Karena itu ma'asyiral muslimin, kita berdoa ya moga-moga mereka itu yang tekanan hidup kan kadang-kadang masih diruksoh oleh Allah Subhanahu wa taala begini. Karena kadang-kadang orang itu kemudian hilang kendalinya itu karena apa? Dia tidak bisa memikirkan apalagi bunel semuanya. Ya, ini ada pasien saya yang gaprang gitu ya. Itu dulu tahun berapa ya, 2004 ya, itu menikah tapi nggak disetujui oleh kedua orang tuanya, disuruh untuk bercerai ya, dan kemudian ketika dulu bercerai pokoknya sakit ya, ketika sakit masuk di puskesmas itu tak motivasi supaya kemudian ya dia itu bisa semangat lagi, tak korek-korek ternyata karena mau dipisahkan tadi. Akhirnya kemudian saya sambungkan lagi, ya sudah, yang penting sampai iso ya membangun nikah lagi dan kemudian iso ya kembali bertemu dengan suaminya tadi. Tak janji itu sewenang, Bu. Tapi begitu kemudian besoknya tiba-tiba dia pingsan, ya, terus disadarkan sulit. Ternyata usut apa? Ya keluarganya pihak perempuan itu nekat harus diceraikan. Begitulah cinta, deritanya tiada berakhir. Memang cinta kalau sudah melekat, tai kucing pun rasa jatuh. Karena itu ketika seseorang itu dipisah warasan tadi, dan umurnya masih muda, 19 tahun. Akhirnya sudah dipisah tadi, 2 hari kemudian dia meninggal. Tidak ada sakit, orangnya sehat, labnya bagus semua. Ya ini gara-gara masalah tadi. Kemudian di Karanglo itu saya juga punya pasien itu tiba-tiba somatik tapi semua badannya itu sehat semua. Tak periksa labnya, ya semuanya itu normal, darahnya juga normal. Akhirnya kemudian saya iseng-iseng tak foto, jadi perutnya opo, tak foto ronsen, Bu. Ternyata ketika saya foto di sini apa? Gunting sama ya silet. Ya. Nah saya kemudian ketika melihat seperti itu, wah ini berarti tidak iso ini hanya dengan medis. Akhirnya kemudian di ruqyah, hanya 3 hari di ruqyah, alhamdulillah di foto itu besoknya lagi 2 hari lagi ternyata sudah hilang.
Itu saya diberitahu oleh dosen saya, ya Pak Ahmad Hidayat, ya, Profesor Ahmad Hidayat, dulu pernah mendapatkan pasien santet itu dari Banyuwangi. Itu di dalam perutnya itu ada, ya ada gunting, ada pisau, ya, kemudian ada kayak rantai begitu, ya, kemudian ada kayak bungkusan begitu, ya. Itu di foto itu ada. Kemudian beliau itu karena penasaran, akhirnya apa? Dibuka perutnya, dioperasi untuk diambil, karena di fotonya kan memang ada, kan? Dan setelah kemudian dibuka perutnya, ususnya kabeh ditokne kabeh. Ora enek apa-apa nih. Kemudian difoto lagi itu sampai kan di rumah sakit ada yang namanya ronsen portable. Ronsen portable itu bisa dibawa kemana-mana itu lah. Nah, itu kemudian dibawa ke ruang operasi, difoto lagi. Ora enek. Karena memang fotonya itu pada dimensi yang lain, bukan dimensi ya 3 dimensi, mungkin 2 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi. Kita tidak tahu. Tapi kalau di ruqyah itu sembuh sebenarnya. Karena itu kalau kita melihat fenomena seperti itu karena apa? Seorang ustadz ahli ruqyah, beliau mengatakan seorang ahli ruqyah dari Timur Timur yang namanya Syekh Abdul Wahid Salam Bali, itu bukunya ada tebel segini Bu. Dulu pernah saya ngajikan itu di Masjid Al Huda, ya, kantor Depak Kabupaten itu loh. Itu saya dulu ngaji tahun 2018 sampai 2020. Ya, terakhir ya setelah mau COVID itu. Ya, itu bukunya bagus yang berkaitan dengan bagaimana manusia itu mengantisipasi penyakit yang berkaitan dengan sihir tadi. Nah, sihir tadi kalau dalam kitab itu bisa masuk kalau orang itu kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbuat syirik. Istahwada alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrullah. Maka setan itu menaklukkan manusia sehingga dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dia berbuat syirik. Nah, ini kemudian juga ada ini ya di beberapa tempat di Kabupaten Blitar, daerah Sanan Kulon, ini ada agama baru yang namanya Kapitayan. Semuanya jangan tanya. Kapitayan itu adalah menyembah kepada Sang Hyang. Itu tempatnya itu di daerah Sanan Kulon, di dekat Sumur Amber itu loh. Tahu ya sumur? Itu di situ mereka itu kalau ibadah itu sambil membakar menyan Bu. Kemudian melakukan jampi-jampi, jopo montro dan sebagainya. Ini kembali kepada ya agama sih nggak benar lagi, ya pada. Karena apa? Sing disembah itu Kapitayan itu ya katanya menyembah Tuhan, tapi dia itu menggunakan perantara apa? Sing bau reksa desa. Kalau menggunakan perantara berarti telah melakukan kesirikan. Ayatnya apa? Dalam surat Az-Zumar ayat 3. Jadi kalau jenengan maos surah Az-Zumar ayat 3, di situ Allah memberikan penjelasan cetha welo-welo. Ya, jelas clear. Napa niku? Mana'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan kami tidak menyembah berhala, tidak menyembah perantara, tidak menyembah entitas selain Allah Subhanahu wa taala, dikandung maksud supaya kami lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan syirik dalam surat Az-Zumar ayat 3 tadi. Ya, karena itu kalau kita menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, enggak usah pakai perantara, langsung nyuwun pada Allah. Wa idasta'anta fasta'in billah. Nek dengan isti'anah atau minta sesuatu langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta, nek dengan donga fas'alillah, donga langsung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mongkon jenengan badhe dikabulkan doa itu ada 3. Pertama dikabulkan langsung, kedua disimpan di akhirat untuk bekal jenengan perjalanan yang panjang dari alam barzakh sampai jenengan nanti melewati sirat, sampai jenengan berada di pintunya surga. Itu ada ya bekal atau udah. Bekal itu ada ya bekal kita, ya bekal rohaniah, bekal ibadah kita nanti disangokne kita ketika kita nanti berada di ukhrawiyah,
di alam ukhrawi. Pertama dikabulkan langsung, kedua untuk bekal, yang ketiga apa? Doa juga berfungsi sebagai tolak bala. Sebagai tolak bala. Saat menikah itu ya, setan itu karena berkolaborasi dengan manusia, akhirnya menimbulkan banyak sekali penyakit yang kadang-kadang ya mendatangkan mudarat yang lebih besar. Coba kalau kemudian orang itu mendengarkan drajin, drakor terus-menerus, ujung-ujungnya apa? Orang kaya menyamar jadi orang miskin, soro, moro-moro kemudian menjadi bahagia, kan betul enggak? Atau kemudian jangan ceritanya Cinderella, ya dengan kopi abu itu ya. Zaman dulu itu ujungnya akhirnya Cinderella dan pangeran hidup bahagia selamanya, kan gitu kan? Jenengan pikiran itu dicancang supaya apa? Hidup itu ujungnya mesti harus bahagia. Karena itu kemudian orang itu bisa menempuh proses, ada yang tidak bisa menempuh proses melalui jalan pintas. Ujung-ujungnya apa? Nyolong, Bu. Iya pada mencari jalan pintas. Ya karena itu ketika kita menghadapi fenomena seperti ini juga kita repot sekarang. Jambret sing dikitar nobrok tiang listrik ya. Mati malah bojone sing nguber iki dadekne tersangka. Di Aceh juga begitu, ada yang nyolong penggilingan kopi, ditangkap ya, kemudian diberikan pelajaran ya, agak dipukul, mukulnya sebenarnya tidak terlalu keras, tapi kemudian sing menangkap mali malah dijadikan tersangka. Jadi logikanya mulak-malik itu karena apa? Yaitu permainan logika yang itu kemudian membuat keadilan itu menjadi tumpul. Karena apa? Ya karena kemudian manusia itu banyak kemudian hatinya itu tidak berpaling pada Allah lagi, sehingga tidak mugemi yang namanya akhlakul karimah. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Kanjeng Nabi itu diutus dalam rangka apa? Makarimal akhlak, itu menyempurnakan akhlak. Sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika diberikan rezeki dari seorang sahabat, rezekinya banyak 60.000 dinar loh. 1 dinar itu sama dengan 5 gram emas. Saya ini sak gramnya pira Bu regane? 1 juta, 2 juta. Wah, 2.800.000. 2.800.000 itu 1 dinar. Kalau 60.000 dinar, kira-kira 60 kali 2,8 juta. Kira-kira berapa ya, miliar Bu? Terus muangel dihitung. Wis pokoke duwe akeh. Jadi Bunda Aisyah itu kalau diberikan uang ya dari seorang sahabat karena menang perang mendapatkan ghanimah, itu hartanya bisa sampai 60.000 dinar. Itu diberikan jam 4 sore, maka kemudian menjelang maghrib sudah habis uangnya. Apakah Bunda Aisyah kemudian skincarean? Karena dia kan masih muda kan. Jadi Bunda Aisyah itu ditinggal sedo Kanjeng Nabi, usianya baru 18 tahun. Jadi usia beliau masih muda. Beliau meninggal pada usia 63 tahun. Usia ya Ummahatul Mukminin Bunda Aisyah itu umurnya masih 18 tahun. Apa Bunda Aisyah beli skincare? Ya, dengan melihatan uangnya tadi ternyata mboten. Semuanya disedekahkan. Disedekahkan semua sampai ketika kemudian beliau itu buka ya iftar atau buka puasa, itu pembantunya sampai bingung, wahai Bunda, ini gimana jenengan, semua sudah diinfakkan pada fuqara wal masakin, pada orang miskin dan anak-anak terlantar. Ini duitnya tidak bersisa sama sekali. Dan jenengan ya, jenengan buka pakai apa? Tidak usah khawatir. Buka cukup apa? Air dan kurma saja. Kira-kira enak bojo sing ngoten. Orang abangnya kurang. Ya, hanya dengan apa nih? Hanya dengan kurma dan air putih. Itu lupa dengan 60.000 dinar, dengan miliaran uangnya tadi. Itu didikan Kanjeng Nabi. Jadi kalau orang orientalis menjelek-jelekan Bunda Aisyah,
ya dianggap Rasulullah itu kemudian mengawini ya seorang anak dan sebagainya, maka Bunda Aisyah itu menerjemahkan bagaimana ummahatul mukminin, yaitu orang-orang wanita yang solehah itu kemudian bisa melakukan amalan yang luar biasa. Sehingga ketika beliau itu kemudian ya mencontohkan, juga istri-istri Rasul semua juga begitu. Zainab istri Rasul itu juga bekerja dengan menenun baju. Jadi dia tidak pernah minta pada Kanjeng Nabi, tapi dia kemudian menenun baju kemudian dijual. Jadi luar biasa. Ya, semuanya istri Nabi, semuanya itu adalah wanita yang mandiri, dan kemudian beliau itu membantu dalam perjuangan. Aisyah itu sebagai perawat kalau ada perang Badar, ya perang Uhud, ya perang Bani Hawazin dan sebagainya, perang Bani Mustalik, maka beliau itu kemudian ya mengikuti Kanjeng Nabi untuk apa? Menjadi perawat, merawat kaum muslimin yang terluka ketika pada waktu perang. Jadi amalannya luar biasa. Karena itu Bapak Ibu yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka akhlak mulia ini berusaha untuk dihilangkan oleh para pengikut Dajjal, supaya mereka itu tidak hormat lagi kepada kedua orang tua. Sekarang fenomena sudah marak sekali di Jepang itu, kemudian ya orang-orang tua karena mereka itu tidak ingin punya anak, akhirnya apa? Mati sendirian di dalam rumahnya. 13 juta rumah itu kosong melompong, tidak ada yang menempati. Karena apa? Curus, keluarga yang meneruskan tidak ada. Bahkan kalau jenengan sakit tinggali, anak-anak Jepang sekarang remajanya itu tidak mau kemudian mereka itu untuk menikah. Slogannya apa? Free child. Free child apa? Hidup tanpa anak. Atau single parent. Ya, single parent itu tidak punya bojo tapi dua anak. Ya, atau kemudian ya hidup apa? Semen-leven. Semen-leven itu apa? Yaitu kemudian mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Kalau dulu di Jogja namanya kumpul kebo. Kalau di sini kumpul wedhus. Jadi ini semua ya kemudian menggerogoti ya fondasi daripada bangsa dimanapun berada, bukan hanya di Indonesia, tapi anjlok semua pada seluruh dunia. Ujung-ujungnya apa? Depopulasi. Masyarakat menjadi semakin kecil. Itu adalah tujuan daripada ya, Dajjal itu adalah bagaimana? Yaitu mengurangi jumlah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang menyembah Allah itu dikurang dengan apa? Wabah, penyakit, teror, perang dan sebagainya. Karena itu menurut saya ya, di London itu ada yang namanya City of London. City of London itu adalah elit global, para penguasa dunia yang mempunyai bank pelacet internasional. Jadi dulu Raja Victoria ketika mau perang dan menjajah, maka dia diutangi oleh bank ini. Setelah kemudian dia dapat jajahannya di Indonesia atau di India atau di Australia atau kemudian di Malaysia, itu kemudian harta itu dikuras. Dan pemerintah Inggris nggak bisa mendapatkan banyak. Karena apa? Dia harus membayar utangnya tadi kepada City of London, yaitu kumpulan para bankir yang semuanya itu adalah orang-orang Yahudi dari keluarga Rockefeller dan keluarga Rothschild. Itu adalah kemudian mengikat bangsa-bangsa supaya mereka itu jatuh kepada rentenir tingkat dunia atau bank pelacet internasional atau ngerolasi ya. Oh ya, ngerolasi ya. Jadi ngerolasi itu sebenarnya bukan hanya orang-orang kecil saja di pasar template itu, bukan Bu, tapi dunia juga begitu. Indonesia kan juga begitu kan. Jadi Indonesia itu kalau mendapatkan utangan dari IMF, nah Indonesia bisa menciptakan Boeing atau Airbus pesawat terbang ya, kayak Habibie kemarin menciptakan pesawat terbang Airbus ya. Itu tidak boleh Bu meneruskan, perusahaannya langsung ditutup. Jika Pak Habibie dan seluruh pegawai DI Dirgantara Indonesia itu kemudian pindah semua ke Jerman. Karena apa? Dilarang ekspor pesawat. Kenapa? Klausulnya IMF, klausulnya World Bank atau Bank Dunia, bahwa kalau negara itu bisa menghasilkan sesuatu yang jadi impor, menghasilkan uang, mereka itu tidak mau. Karena itu petani dari Karanganyar yang dia itu sekolahnya hanya tamat 2 SD,
itu bisa membuat televisi layar sentuh, Bu. Dari ya televisi yang sudah rusak, kemudian dia otak-atik sendiri, sampai kemudian dia itu bisa menciptakan pesawat TV yang itu dengan menggunakan layar sentuh. Apakah dapat hadiah? Tidak, malah dipenjara, Bu. Kenapa? Dianggap kemudian membajak produknya luar negeri. Malah dia garap-garap diri. Itu apa? Klausul dari World Bank. Sehingga kemudian orang-orang itu akan menciptakan sesuatu, itu jadi bingung. Dulu mahasiswa ITS menciptakan mobil baterai, mobil listrik. Sehingga kemudian mobil listrik itu kalau kemudian bisa launching, Indonesia bisa membuat sendiri, maka kemudian orang itu bebas polusi. Karena apa? Tidak dari bahan bakar bensin. Ini betul. Sehingga ramah lingkungan. Tapi ketika Pak Dahlan Iskan itu mencoba di daerah Sarangan, ya terutama di daerah Ngerong, tahu yang Ngerong daerahnya kan gini ya. Itu kemudian tiba-tiba ada yang mensabotase sehingga mobil listrik itu nabrak tebingnya. Akhirnya apa? Dianggap membahayakan. Sehingga akhirnya mobil listrik ciptaan mahasiswa ITS tadi tidak boleh diproduksi. Ya, coba jangan bisa bayangkan ya. Jadi anak-anak Indonesia jadi pintar-pintar kabeh begini. Mahasiswa yang paling cerdas, yang dia lulus pada usia 14 tahun, S1-nya lulus 16 tahun, dan dia profesor pada usia 20 tahun, yang namanya Profesor Benny itu oleh Amerika langsung dicabut, dimasukkan ke Harvard langsung, tidak boleh pulang ke Indonesia. Fenomena orang pintar kita yang diambil oleh ya orang asing, kemudian disuruh bekerja pada company ya, perusahaan asing, itu namanya fenomena brain drain. Brain drain itu apa? Otak cerdas, pintar, bukan untuk mensejahterakan bangsanya, tapi diambil oleh penjahat. Jangan tahu, Elon Musk itu menciptakan mobil, yang mobil itu tidak ada supirnya, Bu. Jadi dengan nanti pada abad 2040 ya atau 2050 mobil itu ada sopirnya. Jadi jangan ngenteni teng pasar Trogo mereka, nanti ada mobil sini nyamperin, terus jenengan buka dhewe dengan menggunakan kartu kredit, seperti duit. Setelah jenengan masuk ke mobil itu jenengan cuma ngobrol-ngobrol tok. Aku arep yang pasar Klojen. Ya, destinasinya jelas. Dipijet makcret gitu, jenengan cuma reh-reh tok, mobilnya bisa jalan sendiri sampai di pasar Klojen tanpa driver. Itu teknologi Tesla punyanya Elon Musk. Kenapa nggak boleh diluncurkan meskipun sekarang sudah dibuat? Itu supaya apa? Tidak merusak pasaran. Siapa yang menciptakan tadi? Menciptakan mobil tanpa sopir? Itu ternyata adalah saudara kita dari Malang. Seorang wanita usianya baru 24 tahun. Bilal. Itu langsung direkrut oleh Elon Musk, kemudian dikeloni ya, Elon Musk supaya dia tidak kemana-mana, tidak gaji besar, rumah yang mewah dan sebagainya. Yang penting nggak mulai yang di desa itu arek Malang gitu. Jangan tahu yang menciptakan 4G. 4G itu HP yang canggih loh. Ya, yang menciptakan itu ternyata orang Indonesia, Mas Khairul Anwar, rumahnya ngaji duit gitu. Ya itu dia menciptakan itu akhirnya apa? Itu dikontrak ya oleh negara besar, tidak oleh mulih, Bu. Karena apa? Cerdas sekali. Pak Habibie dulu juga menciptakan yang namanya Mr. Crack. Mr. Crack itu apa? Sebelum Habibie itu mengkoreksi pesawat terbang, semua pesawat di Amerika, Inggris, Eropa itu sering jatuh sendiri. Itu karena apa? Ada retakan kecil yang membuat pesawat itu kalau sudah dioperasikan berapa tahun itu bisa jatuh sendiri. Yang menemukan kuncinya sehingga crack atau retakan itu bisa disambung kembali itu Pak Habibie. Jadi orang Indonesia ini pintar-pintar loh, Pak. Nah, ini kenapa sing ketok sing goblok-goblok kabeh? Karena sing pintar dijupui. Paham ini ya? Sing pintar dijupui untuk ya teknologi.
Karena Bill Clinton, presiden Amerika dulu itu pernah mengatakan otaknya orang Amerika itu rusak. Karena apa? Terlalu free sex. Oh ya free sex, hubungan sejenis, hubungan lawan jenis itu bebas. Itu membuat otak mereka itu tidak bisa belajar. Maka supaya mereka bisa eksis mempertahankan teknologinya, maka mereka mengambil dari orang luar. Dan orang yang paling pintar saat dunia itu jadi orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu campuran berbagai macam bangsa. Ya kan ya? Austronesia, orang Yunan Selatan, ini migrasi 1200 sebelum Masehi. 3000 sebelum Masehi, orang-orang ya, dari Afrika itu kemudian datang juga ke Indonesia. Nanti pada tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 setelah Masehi itu orang India, Hindu Buddha itu masuk ke Nusantara. Nanti kemudian dari daerah Yunan, Dongsam dan sebagainya itu masuk semua. Zaman penjajahan Londo juga masuk. Orang Arab berdagang sejak lama. Jangan tahu ya, yang bungkus Fir'aun itu supaya mayitnya itu kemudian tetap harum dan tidak bosok, itu ternyata diambilkan ya kapur barus. Dan kapur barus itu adanya cuma di Sumatera Utara. Berarti kan dulu pedagangnya Mesir itu belakrak sampai Sumatera Utara. Cuma dengan googling saja ya, di Google sampai tanya kapur barus asalnya di mana, langsung ya di daerah Barus, Sumatera Utara. Kalau kapur barus yang asli 200 meter itu baunya masih bisa kita bau, Bu. Nek kapur barus ini apa itu sintetis. Tahu ya sintetis? Bahan kimia dicampur kemudian menjadi kapur barus. Tapi kapur barus yang asli itu wanginya luar biasa. Dan semua mayatnya Fir'aun, sejak Fir'aun Sep ya, yang ada di Giza sampai Fir'aun pada abad-abad modern, itu semuanya ketika dikubur itu menggunakan kapur barus. Artinya apa? Orang Mesir sudah berhubungan dengan orang Nusantara. Karena itu kajian dari Amerika itu mengatakan orang yang paling cerdas itu yang banyak sekali gen itu yang masuk. Di Amerika kenapa? Kemudian orangnya jadi bodoh. Orangnya kemudian menjadi tidak bisa cerdas lagi. Karena mereka banyak yang melakukan incest. Apa ya incest? Incest itu perkawinan dengan keluarga. Bapak dengan anak, kakak dengan adik, itu loh namanya incest. Nah, orang Indonesia kalau incest itu kan harus jadi berita yang heboh kan? Kira-kira tokoh sing incest itu di mana tuh? Yaitu Pangeran Samudro zaman Majapahit yang berhubungan dengan ibunya sendiri. Yaitu kemudian setelah ketahuan para wali akhirnya didises, ya, kemudian ya dikuburkan ya di daerah Sragen situ. Nah sak menika kuburan yang malah digadekan pesugihan. Jadi ngomong itu kadang-kadang yang maco bin ngawur itu adalah ya apa orang yang incest malah ya, malah kemudian dimintai untuk jadi pesugihan. Kan itu kenapa? Sekarang itu mereka mencari orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu dianggap yang paling cerdas. Jenengan ngomong itu darahnya anek Cina barang, Bu. Karena geger pecinan itu banyak orang pejuang Cina yang masuk di berita. Perang Trunojoyo dengan Amangkurat II itu perangnya itu di Gunung Kelut sini. Base campnya Trunojoyo itu di Lodaya sini. Pasukan Trunojoyo itu ada yang Cina, ada yang Makassar, kemudian juga ada yang Madura. Campur dari satu di situ. Kira-kira campur di situ rapi tidak ambil Wong Blitar. Karena Wong Blitar itu cerdas-cerdas. Gini betul. Pak SBY sangat pundi. Ibu kan dari Blitar. Kalau bapaknya Pak Sukoco itu memang dari Pacitan tapi aslinya Ponorogo juga loh. Ya. Kemudian kuburan Pangeranan di belakangnya kantor depan Kabupaten itu ya. Itu semuanya itu adalah pejabatnya Bupati Ponorogo juga. Warok Surogendo, musuhe Suronggono, tahu nggih? Itu dikuburne teng pundi? Teng Gunung Pegat, Bu. Tahu Gunung Pegat? Karena kalau jenengan nanti di Gunung Pegat itu, ya kemudian ada tangga yang ke atas,
nanti kuburannya itu ditulis kuburan Surogendo. Ya, bayangkan ya, Ponorogo dengan Blitar itu ternyata juga ada hubungan. Termasuk saya kan Ponorogo tuh, ujungnya sama Blitar. Ya. Jadi ini menggambarkan pada kita bahwa manusia di Blitar itu campuran dari berbagai bangsa. Itu membuat mereka sebenarnya cerdas semua. Kalau mereka itu kawin dengan keluarga kok, suisi apa? Lemah gennya. Iya mana? Dan jangan pengen anaknya cerdas, radio mbek wong Papua. Kan beda kan? Semakin beda nanti anak yang lain itu menjadi semakin cerdas. Karena kalau kemudian menikah itu dicarikan yang agak jauh supaya apa? Gen yang jelek itu tidak mengumpul menjadi satu. Ya ini adalah kita menghadapi tahun-tahun ke depan dengan penuh konspirasi, dengan penuh berbagai macam mara bahaya, penyakit merajalela, perang dunia sudah mulai untuk di mana Amerika sudah memasang senjata perangnya itu di Teluk Hormuz untuk menyerang Iran. Nah, kenapa Epstein itu kemudian dikeluarkan datanya? Karena Amerika tidak mau menyerang Iran, sehingga seluruh pejabat Amerika itu dipermalukan oleh siapa? Israel. Caranya bagaimana? Mengunduh berita yang menjelekkan Presiden ya, Donald Trump, Clinton, dan juga pejabat-pejabat ya dari Eropa ya dan negara Barat. Itu kemudian mereka ya sekarang dibocorkan semua perilakunya tadi. Karena apa? Menolak menyerang Iran. Israel itu pengennya menyerang Iran supaya apa? Mereka bisa mendirikan namanya Israel Raya. Israel Raya hanya bisa terwujud kalau mereka bisa menyambut Mesias mereka. Mesias mereka siapa? Dajjal. Caranya bagaimana? Menyembelih 5 sapi merah itu di altarnya ya, Haikal Sulaiman. Haikal itu kuil, Sulaiman itu Sulaiman. Letaknya di mana? Di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa itu digerungi oleh orang Yahudi, Bu. Kemudian ada gempa titik itu ambrol. Kalau ambrol ada alasan Israel untuk membangun kuil Sulaiman. Terus dibolongi terowongannya sampai ribuan terowongan. Ternyata orang ambrol. Itu sejak tahun 80 sampai sekarang dibuat terowongan itu tidak ambrol. Karena itu mereka itu sudah pucel gitu, akhirnya mereka mendirikan kuil itu di bawah tanah. Sehingga kalau nanti ambrol Masjidil Aqsa, kuilnya tinggal diangkat ke atas, ditinggikan ke atas. Dan mereka sudah menyiapkan 5 sapi merah. Itu dari California langsung dilakukan berbagai macam ya, penyilangan, akhirnya lahirlah sapi merah. Sapi merah sudah tersedia, ya kemudian juga ya kuil Sulaiman sudah ada di bawah Masjidil Aqsa, tinggal meresmikan. Tapi Hamas tidak tinggal diam. Maka 7 Oktober 2023 maka Hamas menyerang dulu. Itu apa? Mencegah supaya mereka itu tidak merobohkan Masjidil Aqsa. Perangnya sampai apa? Sampai 3 tahun. Ternyata ya dia enek sing menang, dia enek sing kalah. Akhirnya terjadi damai sampai sekarang. Nah karena dibantu oleh Iran, maka kemudian Israel kepegelen. Akhirnya apa? Kemudian dia mengancam Amerika serangan Iran. Tapi kemudian ternyata Amerika wedi ambek Rusia dan Cina. Karena wedi tadi ditahan dulu. Karena kalau di Selat Hormuz itu kemudian ditutup oleh Iran, maka seluruh perusahaan di Eropa dan Amerika kolaps semua. Karena minyaknya lewat situ semua. Paham ini ya? Kalau minyaknya awal dewe nanti juga larang pangan, Bu. Karena semua minyak kita itu dari impor dari perusahaan Amerika. Kalau dari Amerika diolah kemudian mau dimasukkan Indonesia itu dicegah di Teluk Hormuz, orang iso yang ngelakoni Scoopy, Bu. Karena bensinnya jadi larang. Karena itu ya ke depan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Ini cuma orang pinter tapi licik semua, menyebabkan teror, penyakit dan perang. Maka kita sebagai umat Islam isone napa? Sabar, syukur dan tawakal. Dan moga-moga dengan itu insya Allah wis gak usah tukaran, Bu. Jadi Dajjal itu cuma satu. Orang syirik baru itu tukaran, Bu. Ya. Mengajak manusia untuk syirik baru itu untuk tukar. Tapi mereka tukarannya
luar biasa tuh ya. NU Muhammadiyah dikai tambang malah tukaran kabeh warganya. Gini betul. Malah saling menyalahkan satu dengan yang lain. Memang itu sengaja kok. Supaya apa? Umat Islam tidak bisa satu eker-ekeran masalah dunia kok tadi. Maka kita sebagai wong cilik ini ya isane nyamong donga mawon. Nek donga jenengan lali permintaannya apa? Langsung donga jenengan sampai kumpulkan dengan doa satu jagat. Doanya bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa jenengan lali arep nyuwun apa? Aku mau jadi arep salat wae. Panyuwun yang Gusti Allah niki. Bar salat jeget lali kabeh. Nek jenengan lali kabeh panyuwunan jenengan ya ringkes ya dikhulasah dengan doa yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah. Moga-moga bermanfaat. Aku qouli hadza wastaghfirullahaladzim wa lakum. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau ditanyakan? Monggo. Nggih. Pertumbuhan lambatnya apa? Bicaranya apa? Bapaknya dulu apa pendek? Bapaknya kira-kira 160 Pak. Dengan? 150. Ya. Nggih. Jadi ya dhuwur kowe. Nggih. Sebenarnya yang menentukan tinggi badan anak itu bukan bapak pun, tapi ibu. Jadi kalau ibu itu tingginya 150, itu sudah cukup anaknya bisa tinggi. Meskipun jagone pendek. Jadi yang menentukan itu bukan bapaknya, tapi ibu. Termasuk kecerdasan juga ibu. Nek bapak itu apa? Ya urun rupa tok mau. Tapi tidak urun pada tinggi sama kecerdasan. Karena itu kenapa? Al-mar'atu imadul bilad. Wanita itu adalah tiangnya negara. Kalau wanitanya rusak, keturunannya rusak apa Bu? Karena yang menentukan kecerdasan itu adalah wanita. Karena itu kalau sekarang ini loh, kok tingginya sakmono? Ya ini kenapa? Tinggi itu disebabkan satu, pertama gizi. Yang kedua karena rutin olahraga. Yang ketiga yaitu adalah kebiasaan. Kebiasaan itu apa? Kalau kebiasaan kita itu menggunakan kaki, maka di kaki itu ada namanya titik epifise. Titik epifise atau titik pertumbuhan itu mandek pada usia 16 tahun. Tapi pada laki-laki itu mandek pada usia 20 tahun. Jadi kalau wanita itu kan biasanya dure dhisik Bu. Tapi nanti pada usia 16 tahun mandek mesti. Ya, tidak bisa ditinggikan lagi kecuali kalau jenengan operasi di Cina. Di Cina itu ada operasi pemanjangan paha sampai tulang betis. Tapi harus istirahat total 2 tahun. Jadi ini dipasang besi, kemudian diodot Bu selama 2 tahun. Jadi wanita 160 itu bisa tinggi sampai 175. Itu dengan operasi bisa. Tapi kalau jenengan itu kemudian secara alamiah untuk meninggikan, kalau anaknya laki atau perempuan? Kalau laki-laki masih bisa naik sampai usia 20. Ya masih bisa. Saya dulu masuk SD Bu. Saya dulu masuk SD itu usia 8 tahun, ketuaan. Karena apa? Kepala saya itu besar, badan saya itu kecil. Dulu kalau masuk SD itu harus nyekel kuping dulu. Nah, kepala saya kan besar Pak. Ini gak bisa nyekel. Terus saya diopeni mbah, bukan diopeni bapak ibu gitu loh. Sehingga mbah saya itu orangnya konservatif, orang sing fanatik Jawa itu loh. Kok ini ndase ora gantuk ya mau di sekolah saya. Sampai usia 8 tahun saya baru sekolah. Jadi harus ketuaan Bu ya. Waktu SD itu, tapi saya masih kecil itu. Ya. Jadi saya kok kecil sendiri saat kelas itu.
Mungkin zaman sekarang dianggap stunting kan. Ya, baru SMP, ya saya kok pendek dewi sak kelas sih, sampai dubur-dubur, ya saya kok masih apa? Ya, akhirnya saya masuk karate, kemudian saya olahraga renang, lari dan sebagainya. Maka saya SMA itu sudah 165. Ketika kuliah masih naik 170. Ya, ketika kemudian mau rapi naik lagi di bonus 2 cm, 172. Ya, jadi ternyata saya masih bisa panjang, Bu. Saya dulu ya, anak saya juga begitu, waktu masih SD itu kecil-kecil semua, Bu. Tapi begitu sudah mulai SMA, mulai tinggi lagi. Memang ada yang polanya seperti itu. Yang penting apa? Ojo males. Dulu orang Jepang kan suku Ainu loh, Bang. Suku Ainu itu orangnya kecil-kecil. Tapi sekarang orang Jepang sekarang 180 cm, 175 kan begitu kan? Karena apa? Mereka itu kemudian rajin makanan mereka kan nggak berjanji loh. Jangan tahu sushi. Sushi kan kantah. Kayak cuma itu gini. Jangan tahu bento ya. Bento itu bekal sarapan paginya anak Jepang tuh. Itu namanya bento. Kan ada restoran namanya Hoga bento. Jadi bento itu itu makanya orang Jepang tuh dikit, tapi mereka kok tinggi. Karena mereka kemudian mengimbanginya dengan apa? Olahraga. Kemana-mana mereka itu jalan. Jenengan kalau tahu fotonya orang Indonesia zaman dulu, ya para petinggi di Sumatera Barat atau orang Jawa itu dibandingkan dengan orang luar negeri, itu tingginya orang Jawa kita, Bu. Coba jenengan browsing di internet ya, foto orang-orang Minangkabau yang tingginya melebihi orang Barat dengan cerak gitu, nanti kelihatan semua. Jadi orang Indonesia dulu tinggi, orang Barat sama ini loh. Kenapa orang kita dulu itu kemudian besar-besar? Karena apa? Mereka itu kemana-mana jalan. Kalaupun naik mereka itu pakai kuda. Olahraga yang baik meninggikan tubuh itu apa? Memanah, berenang, dan kemudian menunggang kuda. Nah, itu nggak menunggang kuda. Ya. Apa yang gerdu belajar matematika, alias nogel. Ya, lungguh umanteng ya. Makanya apa? Enggak bergerak semua. Apalagi anak-anak kita mager sekarang. Ya, mau makan saja itu pakai Grab. Iya pada. Kalau dulu kan kalau makan kita harus ya jalan ke hutan. Ya, kemudian mencari kayu bakar. Dan kemudian harus berburu dulu. Sehingga orang-orang zaman dulu itu kuat semua. Ya, kena penyakit gitu mereka gampang waras. Kalau sekarang enggak. Ya, kena pilek sekarang ada super flu. Tahu ya super flu? Atau virus Nipah yang terbaru. Atau kemudian COVID ya dengan bentuk yang baru lagi. Itu flu-nya bisa berbulan-bulan tuh. Watuk cekrek-cekrek sampai 3 bulan. Alhamdulillah kemarin saya menemukan ternyata super flu itu mudah sekali. Caranya bagaimana? Yaitu ditambahi dengan temulawak. Karena apa? Virusnya itu menyerang lever. Sehingga levernya itu meningkat tinggi sekali. Kalau levernya itu meningkat tinggi sekali, artinya apa? Sakitnya kayak hepatitis, bro. Kalau dia kemudian alkoholik, minum alkohol, langsung bablas nyawane. Karena fungsi levernya sudah rusak, ditambahi alkohol, tambah lebih tinggi lagi bisa menimbulkan kematian. Karena itu kalau jenengan nanti ya, jenengan kan kena super flu kan ya sehat-sehat sudah bugar kabeh ya. Iya mana? Virusnya kan dulu lewat kok, toh. Karena apa? Jenengan sumeleh pikirannya. Duwe utang akeh jikso tuku lho. Kalau orang-orang di luar negeri duwe tanggungan ini sebenarnya nggak bisa tidur loh. Wong Indonesia ditombak anak-anak dibedil sama cincin kayak bantal turu. Pengajian kita mau turu. Saya itu kalau khotbah itu kadang-kadang tak delok sing ngisor gitu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa ta'ala itu kabeh. Terus kusuk tawa itu sampai manduk. Berarti dia sudah tidur.
Karena itu orang yang tidur itu sangat sulit Bu di luar negeri. Karena dia harus menimbulkan gelombang delta dan theta. Jadi gelombang otak itu ada 4. Ya, ada gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta dan gelombang delta. Kalau orang itu stres itu ya yang ada itu gelombang alfa sama beta. Sedangkan kalau orang itu tenang, nggak enak urusan, semuanya itu tidak ada tekanan, itu gelombang delta. Kalau theta itu gelombang semedi. Kalau kita pas sholat malam itu gelombang theta. Orang yang gelombangnya itu delta, pikirannya tenang, itu gampang tinggi. Jadi badannya itu gampang tinggi. Maka kalau jenengan itu kemudian anak tidak boleh insecure. Insecure atau merasa tidak aman. Coba saya mau cacakan ya bingung ya. Ada program MBG, malah kemudian ya keracunan malah sering ditayangkan. Kira-kira anaknya jadi wedi apa malah tambah tenang? Tambah wedi kan? Gimana ya? Ya kalau ada kemudian ada dari pemerintah ya kita terima aja. Memang makanan kan ya rezeki tuh Bu. Ya daripada kemudian muspro kan mending ya kemudian dijadikan sebagai ya sarana supaya kemudian anak-anak yang kebetulan tidak mendapatkan jatah jajan dari ibunya itu bisa mendapatkan makanan pada hari itu. Oke teman-teman? Ada hadisnya ya. Hadisnya bagaimana? Man asbaha, barang siapa yang berpagi-pagi wa aminan ala sirbihi, bangun dalam keadaan aman, wa mu'afan fi jasadi, kemudian dia bangun dalam keadaan badannya itu segar bugar, orang lungkrah, wa qutu fi yaumihi, dan dia mendapatkan makanan satu kali saja, itu ka'annaha khisab minad dunya, seakan-akan dia mendapatkan anugerah itu dunia beserta isinya. Tadi makannya apa 3 kali Bu? Berapa tadi? 1 kali. Jadi aslinya orang tuh makan itu 1 kali Bu. Kenapa kita kok 3 kali? Itu pengaruh Rockefeller. Jadi Rockefeller itu bankir Yahudi yang menciptakan bank kerja tadi loh ya. Itu tahun 1800-an keluarganya itu kemudian mengkondisikan manusia supaya mempunyai sifat konsumerisme. Dulu nenek moyang kita itu makannya cuma 1 kali sehari, itu sudah cukup. Kemudian oleh Rockefeller diubah menjadi 3 kali sehari. Supaya apa? Kakean badok. Kalau kemudian kakean makan, ujung-ujungnya apa? Obesitas. Melar semua. Terus 3 kali ditambahi mentong. Coba poso itu ya, poso itu kok poso orang-orang enggak. Bukannya di gaspol rempol, ya nanti ketika sahur itu juga ya porsi yang banyak, ya kemudian subuh itu tekluk kuliah subuh belas ora krungu ya, nanti rodo 2 titik ya wis batang gitu rumah, ya yang sofa wis turu, wajane titik wis kewesel berdhuwur ya klemah neng, ya ngenteni sampai maghrib baru makan. Ya, setelah makannya langsung gaspol rempol ya, kolak ya, dawet ya, buah, sayur, ya, gorengan terutama ya. Ini kan semuanya akan membuat lemak itu menumpuk. Ya, nanti kalau sholat tarawih itu semua ngantuk setuju, ya ambruk ya. Engkau mulai ya kober mentok. Akhirnya apa? Jumlahnya jadi 3. Iya enggak? Jumlahnya jadi. Kalau anak-anak fase pertumbuhan enggak apa-apa. Tapi ibu-ibu itu masa pengembangan. Orang tumbuh ke atas tapi tumbuh. Ukurannya adalah perut Bu ya. Jadi perut laki-laki itu sekitar 80 cm. Kalau perempuan itu sekitar 70. Nah ibu-ibu sekarang kan kalau berapa? 110. Ya badannya kuat ya tapi ini besar. Ini karena apa ya? Jadi pola makan yang disetar oleh orang Barat supaya ketika mereka itu melonsengkan produknya itu dimakan. Ya mana? Hampir semua produk ini kan ya produknya konconnya Rockefeller sampai Rothschild. Paham ya tuh ya?
Jadi tidak usah khawatir si isor dhuwur apalagi 10 tahun. Apalagi laki-laki sampai umur 20 tahun. Nek perempuan itu 16 tahun misalnya iso tuh diungkep tuh. Ya, batasnya cuma sampai usia 16. Ada lagi yang mau ditanyakan? Belum bisa tadi. Loh, sudah. Loh, lu jam tak kira di jam itu. Ya, Bang, kita tutup dengan kita doa dulu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan syakirin, hamdan ya akhi amah wa yukafi mazidah ya rabbana alhamdulillah. Kama yang bagi bicara wajikal karim wa anti sultanik. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil sirka wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah. Allahumma rizqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najjatan minan nar wa 'afa inda hisab. Rabbana hab lana minas shalihin wa rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadinya salihah sayyidillah barakatil fatihah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum wa ma hum fi aqwamin thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.